Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyambungkan, bisa mendengarkan lagi sedikit tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah ke baginda besar, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepala keluarganya, sahabatnya, serta umat hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Tadi di mukadimah tersampaikan firman Allah dalam surat An-Nas ayat 1 sampai 6, yang dimana Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, yaitu raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Hadirin yang mulia rahmati Allah, kita menengok asbab turunnya ayat ini. Dahulu kala Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah dari Al-Kalbi, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, yang berkata, suatu ketika Rasulullah menderita sakit parah. Dua malaikat lantas mendatangi beliau. Yang satu duduk di arah kepala, sementara yang satu lagi di arah kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada malaikat yang di sebelah kepala, apa yang sedang menimpanya? Malaikat yang di sebelah kepala menjawab, disihir orang. Malaikat yang di sebelah kaki bertanya lagi, siapa yang menyihir? Dijawab, Labid ibnu Asyam, seorang Yahudi. Malaikat itu bertanya lagi, di mana diletakkan sihirnya itu? Dijawab, di sebuah sumur milik si fulan, di bawah batu. Oleh sebab itu, hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu, kemudian keringkan airnya, lalu angkat batunya. Hadirin yang dirahmati Allah. Setelah itu ambillah kotak yang berada di bawahnya, kemudian bakarlah. Pada suatu hari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai
mereka melihat airnya berubah warna menjadi kecoklatan seperti air pacar atau inai. Mereka lantas menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berada di dalamnya, lalu membakarnya. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua surah ini. Setiap kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul. Hadirin yang mulia rahmati Allah, riwayat yang hampir sama dengan yang di atas terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun tanpa menyebutkan turunnya kedua surah, akan tetapi juga terdapat riwayat serupa yang disertai penyebutan kedua surah. Hadirin yang mulia rahmati Allah, Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas bin Malik yang berkata, seorang laki-laki Yahudi membuatkan sesuatu terhadap Rasulullah sehingga beliau menderita sakit parah. Tatkala para sahabat menjenguk, mereka meyakini bahwa Rasulullah telah terkena sihir. Malaikat Jibril kemudian turun membawa Mu'addatain, surah Al-Falaq dan An-Nas untuk mengobatinya. Akhirnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sehat. Hadirin yang mulia rahmati Allah, kita tahu di mana dua surah Mu'addatain ini, Al-Falaq dan An-Nas, yang sering kita dawamkan, yang sering kita bacakan dalam mau setiap tidur. Tambah lagi sebelum itu mungkin Al-Ikhlas atau ayat kursi. Ini merupakan salah satu contoh apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sebelum tidur, marilah kita berdoa dulu. Yang pertama, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Semoga kita terbebas dan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.